Ya, pemirsa, hingga saat ini pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan terkait penyebaran virus corona. Dan lalu bagaimana cara pemerintah mencegah virus corona? Telah ada Lydia Simangunsong langsung dari Kemenkes Jakarta Selatan. Ya Lydia, silakan dengan informasi Anda. Ya baik, terima kasih Gesmi dan juga Isaka terkait dengan kasus novel corona yang menggegerkan dunia. Data yang kami peroleh dari Kementerian Kesehatan yang dirilis oleh WHO menyebutkan bahwa hingga tanggal 26 Januari 2020 WHO merilis bahwa jumlah kasus yang terkonfirmasi virus novel corona sebanyak 2.014 kasus dengan angka kematian sebanyak 56, di mana semuanya terbanyak adalah di negara Cina, yaitu di Provinsi Hubei, Cina. WHO juga merilis Gesmi dan juga Isaka terkait dengan negara yang positif terinfeksi kasus virus novel corona ini adalah diantaranya yaitu Jepang, Korea dan juga Vietnam, Singapura, Thailand, Amerika dan juga Australia, Prancis, Malaysia, Nepal, serta 3 negara yang bukan masuk Cina daratan, diantaranya adalah Hong Kong dan juga Makau dan Taiwan. Dan lantas apakah ini kemudian Indonesia sudah aman, statusnya aman dari kasus virus corona ini? Kita akan mengkonfirmasi saat ini sudah bersama dengan saya Dr. Ahmad Yuryanto, Sekretaris Dirjen P2P Kementerian Kesehatan. Halo, selamat petang dokter, apa kabar dok? Alhamdulillah baik, terima kasih. Ya. Dokter, terkait dengan kasus novel virus corona yang sudah dikonfirmasi oleh WHO ini dokter, bahwa disebutkan hingga 26 Januari 2020 kemarin ada 2.014 kasus dengan angka kematian 56 dok. Lalu bagaimana sebenarnya, seperti apa sih virus corona ini dan juga asalnya dan seperti apa bahayanya sehingga perlu diwaspadai oleh masyarakat dok? Ya, yang pertama kita pahami ya bahwa novel coronavirus ini adalah strain coronavirus yang baru kita ketahui di bulan Januari kemarin, dan itu pun masih belum selesai diteliti oleh WHO, sehingga kita belum tahu secara spesifik mutasinya seperti apa, kemudian bagaimana mekanisme dia akan berproses dan sebagainya, itu belum kita ketahui. Tetapi yang menjadi perhatian adalah bahwa ternyata pada fase awal ini kita ketemukan ada limited transmission human to human, ada penularan antar orang ke orang, meskipun itu hanya terbatas di Wuhan itu ya. Ini yang kemudian kita mulai berpikir, ini kalau tidak segera direspon secara global, ini akan bisa menyebabkan wabah nantinya. Oleh karena itu maka rilis dari WHO mengatakan bahwa meminta pemerintah Cina untuk melakukan restricted area, artinya melakukan isolasi pada Wuhan. Dan itu sudah dikerjakan sekarang. Kemudian yang kedua, meminta pemerintah Cina memperketat siapapun yang keluar dari Cina, termasuk orang Cinanya sendiri atau warga negara lain, melalui pemeriksaan untuk memastikan tidak ada yang dalam kondisi sakit keluar dari Cina. Karena ini akan membahayakan negara lain. Kemudian yang berikutnya adalah meminta negara-negara global untuk mewaspadai siapapun yang datang dari Cina. Mekanisme ini yang kemudian jadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk memperkuat cegah tangkal. Kita tahu kemudian bandara, bukan hanya bandara sebenarnya pintu masuk kita, ada pelabuhan laut dan sebagainya, tetapi kan sebagian besar penerbangan atau masuknya orang China ke kita itu melalui bandara. Inilah kemudian kita aktifkan lagi SOP tentang pencegahan dan pengendalian penyakit di bandara, yang secara organik ini sudah menjadi tugasnya kantor kesehatan pelabuhan. Ini yang kita lakukan. Ini bisa dikonfirmasi apakah ini artinya saat ini Indonesia statusnya aman dari terpapar virus corona ini dok? Kalau kita melihat dari kasus per tanggal sekarang tidak ada kasus yang positif. Tetapi ancaman bukan berarti tidak ada, dengan masih berlangsung lancarnya penerbangan dan sebagainya. Artinya setiap saat kita masih harus mewaspadai, apalagi tetangga dekat kita Malaysia, Singapura, Australia sudah ditemukan kasus suspek, belum confirm suspek. Artinya kita harus semakin ketat ini, harus semakin teliti lagi, harus semakin tersinergi seluruh stakeholder di bandara untuk bersama-sama menghadapi ini. Ini artinya bisa dikonfirmasi bahwa Indonesia negatif dari paparan virus corona ya dok? Sampai saat ini belum ditemukan kasus positif ya, tetapi kalau ancaman jelas makin besar. Lalu penanganannya seperti apa dokter jika ditemukan pasien ataupun juga penderita positif? Ya, pasti kalau kemudian kita bisa menemukan penderita, kemudian konfirmasi laboratoriumnya positif, maka yang pertama kali harus diisolasi. Kalau tidak, dia akan menjadi sumber penularan. Oleh karena itu langkah pertamanya isolasi. Di samping tentunya kita penuhi kebutuhan-kebutuhan medis dari kesakitan dia.
Bisa saja mungkin dia membutuhkan alat bantu napas, ya kita beri mesin untuk bantu napas atau yang lain-lainnya. Itu sudah SOP untuk kedaruratan medis, saya kira. Oke, lalu dok, ini bisa dikonfirmasi seperti apa sih bentuk kerjasama yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini, kerjasama lintas sektor untuk mencegah terpaparnya Indonesia dari virus corona ini, dok? Baik dengan misalnya dengan antisipasi yang dilakukan di bandara ataupun juga di pelabuhan, dok? Ya. Kita sudah melakukan rapat koordinasi berulang-ulang dan rutin dengan bandara. Saya sampaikan saja yang terakhir waktu hari Minggu kita mengadakan rapat koordinasi di Bandara Suta. Kita menghadirkan seluruh stakeholder, baik di bidang karantina kesehatan, di imigrasi, di bea cukai, di security-nya. Itu semuanya kita kumpulkan, bahkan maskapai pun kita minta kumpul. Nah, ada kesepakatan yang sangat penting buat kita, yaitu bahwa maskapai yang melaksanakan penerbangan dari Cina ke Indonesia, kita wajibkan pada saat penumpang sudah oke naik pesawat semua, setelah selesai safety briefing tentang keselamatan pesawat, kita minta kru menyampaikan introducing tentang penyakit ini di penumpang itu, sehingga mereka paham. Nah, begitu nanti terbang dan mendarat di Suta misalnya, maka yang pertama kali masuk pesawat adalah petugas karantina kesehatan untuk kembali lagi ngecek, berkomunikasi dengan kru, ada yang sakit tidak, kemudian berbicara langsung dengan penumpang, ada yang sakit tidak, kemudian kita ulangi lagi introduction tentang penyakit, kita sebutkan bahwa Anda berasal dari daerah yang terinfeksi, oleh karena itu ada beberapa hal yang Anda patuhi, termasuk kemudian kita berikan kartu pada penumpang masing-masing yang kita sebut sebagai health alert card. Ini kartu kewaspadaan untuk bidang kesehatan. Dengan catatan bahwa selama dia 14 hari di Indonesia, ini perhitungan berdasarkan perhitungan inkubasi. Bisa saja pada saat masuk sudah ada virusnya tetapi belum muncul penyakitnya, sehingga nggak panas, nggak apa gitu ya. Kita minta mereka segera menuju ke rumah sakit manapun yang terdekat. Nah, nanti ini adalah bagian dari early warning system kita. Tentunya rumah sakit begitu dia tahu ada orang datang dengan membawa kartu, maka dia akan mengaktifkan seluruh sistem dengan menelpon ke Kementerian Kesehatan dan kita akan menjalankan SOP kita. Gitu. Dok, sejauh ini seperti apa komunikasi yang dilakukan oleh Indonesia dengan perwakilan pemerintah di Cina terkait dengan kondisi warga negara yang ada di Cina, dok? Ya, beberapa kali kita rapat langsung bersama Kementerian Luar Negeri, tadi pun juga kita melaksanakan pertemuan. Yang pertama adalah kita bisa kontak langsung dengan adik-adik kita yang sekarang sekolah di sana. Kita bersyukur bahwa mereka keadaannya baik-baik, sehat, tidak ada satupun yang dilaporkan terkena penyakit ini. Dan mereka memang agak mengeluh karena sekarang kan dibatasi pergerakan dia hanya ada di sekitar apartemennya atau asramanya. Namun beberapa hari terakhir ini dia sudah bisa keluar, itu pun terbatas untuk membeli kebutuhan sehari-hari, sembako lah gitu ya, untuk kemudian dia bawa pulang lagi. Ini artinya, dok, sampai saat ini Indonesia belum mengeluarkan warning atau apakah perlu mengeluarkan warning untuk warga negaranya untuk dilarang berpergian ke beberapa negara yang disebutkan ini terinfeksi positif virus corona, dok? Nah, tahapan kedua ini yang penting menurut saya adalah bagaimana mendidik masyarakat kita untuk tahu betul apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan agar mereka tidak sakit. Ini menjadi kunci. Nah, disinilah kemudian mereka dihadapkan pada sebuah pilihan yang harus bijak. Karena kita tidak melarang untuk datang ke China, kecuali masuk ke Wuhan ya karena diisolir. Silahkan, tetapi dia paham betul ada resiko di sana sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan agar tidak menjadi sakit. Baik, terima kasih dokter, selamat melanjutkan tugas kembali. Baik, Gesmi dan juga Isakan, demikian sementara informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke Anda Gesmi dan juga Isakan di studio. Baik, dari Kementerian Kesehatan Lydia melaporkan untuk Anda. Terima kasih Lydia, selamat malam.